Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer, TCP, and UDP communication. Di sini background-nya di sini menjelaskan bahwa simulasi ini membuktikan dan ingin membuktikan sebuah fondasi dari pemahaman TCP dan UDP secara detail. Nah, di sini kita bakal melihat perbedaannya bagaimana TCP itu mengirim paket dan bagaimana UDP itu mengirim paket. TCP itu apa sih? TCP merupakan Transmission Control Protocol, yaitu protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. Sedangkan UDP, User Datagram Protocol, merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Nah, biasanya TCP itu kalau mengirimkan paket itu biasanya dia melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi, dia mengecek apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, maka penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket dapat dikirim ulang. Nah, sedangkan untuk UDP, dia itu tidak akan mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apakah paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun, positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih baik ketimbang TCP. Ya, langsung kita masuk ke instruction-nya. Di part 1, ada generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Di step 1, generate traffic to populate address resolution protocol atau ARP table. Di sini kita diperintahkan untuk masuk ke multi-server, kemudian klik desktop, dan kita masuk ke command prompt. Lalu kita masukkan perintah ping min n 192.168.1255 di dalam command prompt. Nah, perintah ini itu dia akan mengirimkan pinging ke broadcast address untuk klien LAN. Nah, nanti responnya itu di-reply oleh 4 host yang ada di sini. Langsung kita coba, kita ke multi server, kemudian kita ke sini dan kita masukkan perintahnya. Ping min n 1.192.168.1255. Nah, ini hasil pingingnya. Di sini ada balasan dari server 1.1, 1.2, 1.4, dan 1.3. Nah, ini merupakan IP address dari HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client. Di sini dia mengirimkan hanya satu paket dan diterima oleh 4 dan tidak ada yang hilang. Kemudian kita masuk ke step 2. Di sini diperintahkan untuk generate web HTTP traffic. Di sini kita diminta untuk switch ke simulation mode. Nah, simulation mode itu ada di sini. Kemudian kita klik HTTP client dan open web browser from the desktop. Kemudian kita enter URL-nya 192.168.1254 dan klik go. Kemudian envelope PDU will appear in topology window. Nanti di sini bakal muncul PDU-nya. Dan setelah itu nanti tab-nya di minimize but don't close the HTTP client configuration. Nah, langsung kita ubah ke simulation mode. Kemudian kita masuk ke HTTP client, web browser, lalu kita copy. Kita paste.
Kita ketik ya. 192, 168, 1254 dan kemudian kita klik go. Nah, di sini muncul videonya. Video itu protokol data unit, merupakan potongan-potongan data. Nah, di sini videonya type-nya adalah TCP. Kemudian kita masuk ke step 3, di sini diminta untuk generate FTP traffic. Kita masuk ke FTP client dan open command prompt from the desktop. Kemudian kita enter FTP 192.168.1.254. Nanti videonya akan muncul di dalam simulation window. Lalu di-minimize tetapi jangan di-close untuk FTP client configuration window-nya. Nah, langsung kita masuk ke FTP client, kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan FTP 192.168.1.254. FTP 192.168.1.254. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul videonya. Di sini sudah muncul videonya untuk FTP client. Kemudian kita masuk ke step 4. Di sini kita diminta generate DNS traffic. DNS itu adalah domain name server. Nah, jadi di sini kita buka di DNS client, kemudian kita open command prompt, kemudian kita ketikkan mslookup multiserver.pt.ptu. Di sini mslookup itu digunakan untuk ngetes server name-nya. Nanti di depan sini bakal muncul videonya. Nah, langsung kita coba DNS ke command prompt, lalu kita ketikkan mslookup multiserver.pt.ptu. Nah, mslookup multiserver.pt.ptu. Nah, sini sudah muncul ya dengan tipenya DNS. Kemudian kita masuk ke step 5. Di sini kita diminta untuk generate email traffic. Nah, di sini kita masuk ke email client yang ini. Kemudian kita buka email tuh from the desktop. Kemudian kita klik compose dan kita masukkan beberapa informasi seperti to-nya ke user@multiserver.pt.ptu, kemudian subjeknya personalize the subject line, and email body-nya personalize the email. Lalu kita klik send dan minimize, tetapi jangan di close. Nah, nanti kita coba di sini. Kita klik email client, kemudian kita masukkan kita pilih email, kemudian kita compose, lalu kita masukkan to-nya user@multiserver.ptu, kita copy, user@multiserver.pt.ptu, user@multiserver.pt.ptu, lalu subjeknya personalize the subject line, email body-nya personalize the email. To-nya user@multiserver.pt.ptu dengan subjeknya personalize the subject line dan body-nya personalize the email. Lalu kita klik send dan kita minimize. Nah, di sini sudah muncul videonya. Lalu kita masuk ke step 6. Di sini kita diminta verify that the traffic is generated and ready for simulation. Lalu kita cek the result. Now the video entries in the simulation panel for each
of the client computer. Kita cek di sini untuk simulation panel. Di sini sudah ada semua, mulai dari HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client. Di sini sudah ready untuk simulation-nya. Lalu di sini kita masuk ke step 7, examine multiplexing as the traffic cross the network. Nah, di sini kita diminta untuk klik button capture atau forward sekali. Dan kita bakal melihat semua video ini akan berjalan ke switch. Kemudian kita klik capture atau forward sebanyak 6 kali, dan kita di sini akan melihat video dari host yang berbeda akan berjalan ke network, dan akan ada satu video yang dapat melintasi network di direction manapun. Nah, itu what is this code? Nah, itu disebut multiplexing. Jadi di sini kita langsung Nah, di sini kita akan klik capture dan forward sebanyak 1 kali. Nah, di sini videonya akan berpindah ke switch. Kemudian kita klik capture and forward sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita klik, kita perhatikan variety of video in the event list, di dalam sini, di dalam event list, in the simulation panel. What is the meaning of the different color? Nah, jadi di sini kalau untuk TCP ini cuma ada satu warna, DNS satu warna, dan HTTP pun satu warna. Sini ini tuh maksudnya adalah protokolnya. Kemudian kita masuk ke step part 2. Di sini perintahnya examine functionality of the TCP and UDP protocol. Di step 1 ada examine HTTP traffic as the client communicate with the server. Nah, di sini kita diminta untuk reset simulation terlebih dahulu. Kemudian kita diminta untuk filter traffic-nya. Di sini diminta cuma dimunculin HTTP dan TCP videonya aja. Caranya kita edit filter, terus kita klik show all atau none button, kemudian kita select HTTP and TCP. Kemudian klik red X in the upper right hand corner of the edit. Bebas. Ya. Nah, kita coba dulu untuk step 1B, perintah 1 dan 2. Nah, di sini kita show all or none terlebih dahulu. Nah, di sini sudah none. Kita reset, sini sudah none. Kemudian kita edit filter, kita kemis, dan kita masukkan HTTP
dan TCP saja. TCP. Ya, kita close. Nah, sini sudah muncul HTTP dan TCP. Nah, setelah kita melakukan reset simulation dan filternya diganti jadi HTTP dan TCP. Di sini kita diminta untuk open browser kembali di HTTP client, kemudian kita enter 192.168.1.254 dan kemudian kita klik go. Kemudian kita minimize lagi. Lalu kita klik capture atau forward sampai PDU-nya itu berubah menjadi HTTP atau akan ada PDU yang akan muncul berupa HTTP. Nah, nanti di sini the color of the envelope in the topology window match the color code from the HTTP PDU in simulation panel. Nah, nanti warna yang ada di sini pastiin itu matching dengan warna yang ada di sini. Nah, kita coba terlebih dahulu, kita masuk ke HTTP client, ini kita close, kemudian kita masuk ke web browser lagi, lalu kita enter URL-nya 192.168.1.254. Oke, kita klik go. Nah, kita minimize dan di sini warnanya hijau sama seperti di sini dan di sini type-nya adalah TCP. Kemudian kita klik capture dan forward, masih sama, kemudian klik lagi, masih warna yang sama, kita klik lagi, masih warna yang sama berupa TCP, kita klik lagi. Nah, di sini sudah ada warna yang berbeda, yaitu warna ungu, dan ini merupakan HTTP. Nah, type-nya sudah HTTP. Nah, di sini ada pertanyaan kenapa HTTP video-nya itu muncul lama banget. Mesti diklik berkali-kali. Karena si TCP ini, dia membutuhkan untuk membentuk sebuah koneksi di multi-server. Jadi, setelah dia membentuk sebuah koneksi itu, maka dia baru akan merubah menjadi HTTP. Gitu. Nah, kemudian di sini kita klik the video envelope to show the video detail. Klik the outbound video detail tab and scroll down to the second to the last section. What is the section label? Nah, kita klik ini, kita ke outbound video detail, lalu kita ke bawah. Nah, ini yang kedua dari bawah itu adalah TCP. Nah, di sini itu ada source port, destination ports, dan sequence number, dan acknowledge number. Nah, di sini destination port dan sequence number itu akan sama. Nah, di sini ada pertanyaan, are these communication considered to be reliable? Nah, jawabannya kemungkinan iya, karena TCP itu sudah dijelaskan di awal, karena dia itu merupakan sebuah koneksi network. Nah, di sini ada pertanyaan, ada flag apa aja nih yang di dalam video information ini. Nah, flagnya itu ada ACK dan PSH. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk klik capture atau forward until video-nya itu ada check mark-nya dan balik lagi ke HTTP client. Lalu di sini kita klik video envelope dan select inbound video detail. Nah, how are the port and sequence number different than before? Nah, kita coba. Kita klik dulu.
sampai nah, ini dia udah balik lagi ke HTTP client dan udah kecentang. Kita buka, lalu inbound video. Nah, di sini kita lihat untuk TCP information-nya. Nah, di sini berubah nih. Search port-nya berubah jadi 80 dan destination port-nya berubah jadi 1026. Nah, di sini sequence number-nya tetap sama dan acknowledgement number-nya 103. Nah, di sini search port dan destination port-nya itu hanya bertukar tempat. Nah, untuk flag-nya di sini kita lihat perbedaannya antara inbound dan outbound-nya tadi. Kita lihat sebelum dia ngirim. Nah, nih, outbound-nya. Search port-nya 1026 dan destination port-nya 80. Nah, dia hanya switch aja nih antara search port-nya dan destination port-nya. Untuk flag-nya kita lihat masih sama. 000 11 00 11 Nah, di sini juga masih sama 000 11 Tuh. Sini nah, di sini what information is now list, the TCP section, how are the port and sequence number different from the previous two video. Jadi, click the HTTP video which HTTP client has prepared sent to multi-server. Nih, perbedaannya hanya portnya aja yang berbeda, dia ke reverse. Di sini di inbound itu dia portnya 80 dan destination portnya 126 dan untuk yang dia prepare to set to multi server itu dan di search portnya itu tadi 1026 dan destination portnya 80. Kemudian kita lakukan reset simulation. Kita reset. Kita masuk ke step 2. Di sini diperintahkan untuk examine FTP traffic as the client communicate with the server. Kita open the command prompt on the FTP client desktop, initiate FTP koneksi dengan enter FTP 192.168.1.254. Nah, nanti di simulation panel, change edit filter to display only FTP and TCP. Lalu klik capture atau forward, lalu klik the second video envelope to open it. Lalu klik the outbound video detail tab and scroll down to the TCP section. Address communication considered to be reliable. Nah, kita coba terlebih dahulu, kita ke FTP client. Nah, ini kita close, lalu kita masuk lagi ke command prompt. Close. Di client kita masuk ke command prompt. Nah, kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan FTP 192.168.1.254. Kita enter. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita klik capture dan forward. Nah, kemudian kita diminta klik the second video envelope to open it. Kita buka.
Lalu kita ke outbound video detail. Nah, di sini sudah ada informasinya. Nah, di sini ada communication considered to be reliable. Iya, karena di sini adalah TCP. Nah, terus record as search port, destination port, sequence number, dan acknowledgement number. Nah, di sini search portnya itu 1026 dan destination portnya 21, sequence numbernya 0, dan acknowledgement numbernya 0. Nah, di sini flagnya itu terisi yang kedua itu 1. Nah, kita lihat di table yang kedua adalah SYN. Kemudian di sini close the video and jadi ini kita close tadi, kita close the videonya, lalu kita klik capture and forward atau forward until a video return to the FTP client with a check mark. Lalu kita klik the video envelope and select inbound video detail. Nah, lalu kita cek apa nih yang beda antara port dan sequence number dengan video yang ini. Nah, kita coba. Kita klik, dan kita klik lagi. Klik. Kita klik. Nah, di sini sudah ada tanda check mark-nya. Kita klik dan kita buka inbound video detail. Nah, di sini kita scroll ke bawah bagian TCP. Nah, di sini search portnya itu 21 dan destination portnya itu 1026. Sedangkan yang tadi itu destination portnya itu 1026 dan search portnya 21. Nah, di sini dia reverse aja. Terus sequence numbernya 0 dan acknowledgement-nya adalah number 1. Nah, di sini untuk SYN-nya juga keisi. Dan ACK-nya, dan ya di sini flag-nya adalah SYN dan ACK. Kemudian di sini klik the outbound video detail tab. Nah, sini. Nah, di sini yang berbeda adalah how are the port and sequence number different from the previous result. Nah, di sini sih sequence portnya 1026 dan destination portnya 21. Search portnya 1026 dan destination portnya 21, sequence numbernya 1 dan acknowledgement-nya number 1. Nah, kemudian kita close. Kita diminta close the video and click capture atau forward until a second video return to the FTP client dengan videonya berubah warna. Lalu kita open the video and select on inbound video detail. Scroll down past the TCP section. Nah, kita klik. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Nah, ini dia udah balik ke FTP client dan warnanya sudah berubah. Lalu kita klik dan kita klik inbound. Nah, di sini ada pertanyaan, apa isi message dari server? Message-nya adalah welcome to PT FTP server. Ini merupakan message yang dikirimkan dari FTP server. Kemudian kita klik reset simulation. Nah, kemudian kita masuk ke step 3. Examine DNS traffic as the client communicate with the server. Nah, di sini kita diminta untuk mengulangi step 1 part 1 untuk create DNS traffic. Lalu di simulation panel kita ganti filternya menjadi DNS dan UDP. Kemudian kita klik the video envelope to open it and look
add the OC model detail dan detail for the outbound video. Nah, kita masuk ke DNS client dulu. Kita coba untuk NS lookup lagi multiserver.pt.ptu. Kita enter. Lalu di sini kan belum muncul karena di sininya itu adalah HTTP dan TCP, maka kita mesti ganti menjadi UDP dan DNS. Kita close. Ini sudah berubah jadi DNS dan UDP dan di sini sudah muncul videonya. Nah, kita open videonya, lalu kita cek OSI model. Nah, di sini kita ada informasi di layer 4 itu UDP dengan source portnya 1026, destination portnya 53. Nah, what is the layer 4 protokol? Nah, layer 4 protokol itu ada UDP. UDP itu adalah user data protocol. Lalu kita masuk ke outbound video detail. Nah, di sini ada pertanyaan, are this communication considered to be reliable? Tidak, karena UDP itu tidak menggunakan komunikasi gitu. Terus di sini kita diminta open the outbound video detail, ini informasinya, dan kita find tab UDP section, dan kita cek SRC port dan destination portnya. Nah, di sini ada source portnya 1026 dan destination portnya ada 53. Di sini ada pertanyaan, why there are no sequence and acknowledgement number? Nah, di sini tidak ada karena di sini menggunakan UDP yang bukan dia bukan komunikasi. Sedangkan sequence dan acknowledgement number itu digunakan untuk komunikasi. Biasanya dipakai di TCP. Lalu close the video and click capture atau forward until the video with a check mark return for the DNS client. Nah, kita close. Nah, langsung aja kita klik forward. Nah, ini udah ada check marknya, lalu kita buka, lalu kita ke inbound video detail dan kita ke UDP. Nah, di sini source portnya 53 dan destination portnya 1026. Nah, ini hanya bertukar saja, dia reverse aja. Kan ada pertanyaan, who are the port and sequence number different than before? Nah, dia cuma reverse aja. Nah, terus ini ada pertanyaan, what is the last section of the video called? What is the IP address for the name multiserver.pt.video? Nah, kita paling bawah last section. Itu disebutnya adalah section DNS answer. Untuk IP-nya di sini tertera ada 192.168.1.254. Nah, ini merupakan IP dari multiserver.pt.ptu. Lalu kita klik reset simulation. Nah, kemudian kita reset simulation. Nah, kita ke step 4. Di sini examine email traffic as the client communication with the server. Nah, repeat the step in part 1 to send an email to user at multiserver.pt.ptu. Lalu kita change edit filternya menjadi POP3, SMTP, and TCP. Lalu kita klik the first video and clock to open it. Kemudian kita cek outbound video detail. Nah, kita balik dulu ke step 1. Kita ke email. Kemudian kita compose. Nah, kita send. Kemudian kita ganti filternya menjadi POP3 plus POP3
POP3, SMTP, and TCP. Ya, POP3, SMTP, and TCP. Lalu kita diminta untuk buka outbound video detailnya, lalu kita diminta ke scroll untuk kelas sectionnya, yaitu dia TCP. What transport layer protocol does email traffic use is dia menggunakan TCP. Transmission Control Protocol. Nah, di sini this communication consider to be reliable, iya karena dia TCP merupakan label komunikasi. Nah, kita lihat untuk source portnya 1026 dan destination portnya 25, sequence numbernya 0 dan acknowledge number. Nah, untuk flagnya ini adalah yang kedua yaitu SYN. Kemudian kita close video and click capture forward until a video return to the email client with a check mark. Nah, kita next. Next lagi. Forward lagi. Forward lagi. Nah, di sini dia sudah tercentang. Click the TCP video envelope and select inbound video detail. Kita cek inbound-nya. Nah, di sini source port-nya berubah jadi 25 dan destination port-nya adalah 1026. Sequence number-nya adalah 0 dan acknowledgement number-nya 1. Nah, di sini untuk source port dan destination port-nya dia reverse saja, berubah tempat. Nah, ini untuk flag-nya dia ada SYN dan juga ada ACK. Nah, kemudian maaf ada yang ketinggalan nih untuk who are the port and sequence number different before di inbound-nya. Nah, dia kan hanya reverse aja nih. Nah, kemudian di sini diminta untuk klik the outbound video detail. Nah, di sini source portnya 1026 dan destination portnya 25, sequence numbernya 1 dan acknowledge numbernya 1. Nah, ini source port dan destination port numbernya. Nah, untuk flagnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keisi adalah 5. 5 itu adalah ACK. Nah, kemudian there is a second video of different color in the email client. Nah, ini yang berwarna ungu, ini merupakan SMTP. Kita klik dan kita lihat outbound-nya. Nah, di sini untuk outbound-nya dia source port-nya 1026 dan destination port-nya adalah 25 dengan sequence number-nya 1, acknowledge number-nya 1 dengan flag yang di set itu adalah keempat dan kelima, yaitu ACK dan PSH. Nah, di sini ada pertanyaan, what email protocol is associated with TCP port 25, yaitu adalah SMTP, dan what port is associated with TCP port 110, yaitu adalah POP3. Nah, sekian jawaban dari paket tracer TCP and UDP communication dari saya. Semoga sangat membantu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.